Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah melalui online pada saat ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Home Ministry. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan selama 1 minggu ini. Semuanya kami tidak dapat membalas Tuhan, tapi kami mau bersyukur, kami mau memuji, menyembah-Mu. Bahkan kami mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, tidak menghalangi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk masuk dalam ibadah kami. Haleluya. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kerinduanku berada dekatmu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku
hatiku, ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh dari menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan hatiku, ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku memujimu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan hatiku, ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Memujimu dengan hatiku, ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Puji Tuhan, kita akan bersorak dan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap tinggal berdiri. Kita akan mengatakan nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Yes. Dan sama-sama katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh,
kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut sang raja. Mari kita sambut sang raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Yes. puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, 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 mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah oleh kami Bapa. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Tuhan yang setia, Engkau Tuhan
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Bapa yang maha baik. Engkau adalah Bapa yang menjadi penolong kami, menjadi sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan kami. Karena itu kami datang kepadamu ya Bapa, saat ini dalam persekutuan bersama dengan jemaat-Mu. Kami minta biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, mencerahkan kami, menopang dan membimbing kami untuk mengerti kehendak-Mu, mengerti apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu saat firman-Mu diberitakan saat ini, hamba minta biarlah Tuhan yang menguasai hamba-Mu, menguasai lidah, pikiran, hati, dan setiap bagian dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut, lidah, bibir hamba-Mu, itu adalah perkataan-perkataan firman Tuhan. Apa yang bukan dari Tuhan saat ini kami ikat dan kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu yang berkuasa itu yang dinyatakan, karena kami percaya ketika firman-Mu disampaikan,
Kuasa firman-Mu sanggup untuk menyembuhkan kami. Kuasa firman-Mu sanggup untuk memulihkan kami. Kuasa firman-Mu sanggup untuk memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini apapun keadaan jemaat-Mu, mereka yang datang dalam kondisi sakit oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, mereka telah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang datang dengan berbagai macam persoalan, beban dan pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan mereka kelepasan, Tuhan berikan mereka jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Sobat Home Ministry, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat 5-11, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Elohim Bapa. Sobat Home Ministry yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca ini adalah ayat yang menjadi kredo. Ini menjadi pengakuan iman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang kristologi, ketika kita berbicara tentang nature Kristus, maka ada beberapa ayat penting yang menjadi dasar pemahaman kita. Salah satunya ayat yang menjadi dasar pemahaman kita di dalam memahami kristologi adalah apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11 ini. Oleh karena itu menjadi penting untuk kita renungkan bersama saat ini. Beberapa waktu yang lalu ketika acara baptisan, Pak Mul kemudian mengusulkan bagaimana kalau kita juga membahas tentang apa yang disebut dengan nature Yesus Kristus. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dalam keterbatasan waktu, saya akan menyampaikan secara singkat garis besar pemahamannya, garis besar pemikirannya, supaya saudara yang saat ini belajar firman Tuhan tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Kenapa? Karena saat ini ada media sosial dan sepertinya media sosial jemaat Tuhan dalam era modern ini, khususnya akhir-akhir ini, dibanjiri oleh berbagai macam informasi, berbagai macam pengajaran tanpa filter. Oleh karena itu banyak yang kemudian memiliki pemahaman-pemahaman yang menurut saya kurang tepat atau kurang benar, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi ada penyimpangan-penyimpangan pemahaman. Oleh karena itu kita penting sekali untuk memahami. Saudara, ada yang kemudian pernah berkata kepada saya, kenapa kita harus mendasarkan pemahaman kita kepada Bapak Gereja?
Menurut teman saya ini bahwa pemahaman Bapak gereja itu perlu direvisi katanya. Wah, luar biasa saudara. Perlu direvisi. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara bahwa bapak-bapak gereja itu bergumul untuk merumuskan pengajaran-pengajaran yang menjadi dasar iman percaya kita sampai hari ini. Itu bukan cuma 1-2 hari, bukan cuma 1-2 bulan, bukan cuma 1-2 tahun, tapi itu dalam kurun waktu ratusan tahun. Jadi sebelum konsili Nikea, pada sekitar tahun 325 Masehi itu, bapak-bapak gereja itu sudah berdiskusi tentang pemahaman-pemahaman mereka. Karena begitu banyaknya pemahaman ini sampai perlu dirumuskan bersama. Perlu untuk kemudian diadakan pertemuan-pertemuan. Itulah yang disebut dengan konsili. Orang kemudian bilang, konsili Nikea itu bukan konsili yang pertama. Betul, konsili yang pertama adalah konsili dalam Kisah Para Rasul itu. Di mana kemudian di situ rasul-rasul masih ada. Dikumpulkan di kota Yerusalem atau biasa dikatakan konsili Yerusalem. Kalau kita bicara sejarah gereja memang betul itu seperti itu. Tapi pada saat itu bapak-bapak gereja itu kan setelah rasul-rasul. Jadi ketika masih zaman rasul-rasul itu belum terlalu tajam saudara. Pemahaman-pemahamannya itu pada saat rasul-rasul masih hidup, pertentangannya itu hanya antara non-Yahudi dan Yahudi, antara Yunani dan Yahudi, antara orang disebut orang goyim gitu ya, atau orang kafir dan orang-orang yang ada di tanah Israel atau orang-orang keturunan Yahudi. Jadi pertentangannya seputar tema-tema itu. Seputar tentang melakukan sunat, tentang melakukan hukum-hukum Taurat dan sejenisnya. Oleh karena itu katanya ada pertentangan antara ajaran Yakobus dan ajaran Rasul Paulus. Tapi kalau kita baca bagaimana surat mereka, kita harus melihat Yakobus kemudian membahas dari perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Rasul Paulus membahas dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau dua sudut pandangnya beda, membahas hal yang beda, ya jelas ini kemudian akan mendapatkan hasil yang beda. Jadi hal-hal itu tidak perlu kita pertentangkan. Tapi setelah banyaknya pengajaran-pengajaran, maka rasul-rasul kemudian melahirkan murid-murid rasul. Inilah yang disebut dengan bapak-bapak gereja itu. Oleh karena itu, saudara, kalau ada yang mengatakan bahwa ajaran-ajaran bapak gereja itu perlu direvisi dan kemudian mengikuti ajaran-ajaran mereka, menurut saya saudara terlalu arogan. Orang yang mengatakan itu bergumul tentang pengajaran belum ada mungkin 30 tahun, belum ada 50 tahun, baru beberapa tahun. Tapi sudah berani kemudian menyampaikan pemikiran seperti itu. Bahkan ada yang berkata bahwa ajaran Bapak Gereja itu menurutnya katanya itu salah. Misalnya ada yang kemudian mempermasalahkan keterlibatan Konstantin Agung. Saudara, Raja Konstantin Agung itu dibaptis oleh tokoh yang kemudian oleh gereja disebut bidat, yaitu Arius. Jadi kalau kemudian Konstantin Agung dalam konsili itu berpihak, harusnya dia berpihak kepada Arius. Tapi di dalam konsili ternyata pengajaran yang diterima oleh konsili itu adalah pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Gereja Athanasius dari Alexandria. Jadi realita, fakta yang sedang terjadi pada saat itu nggak mendukung hipotesa yang mengatakan bahwa
ada manipulasi dari kekuasaan pada zaman itu. Ketika konsili dilaksanakan. Menurut saya ini adalah propaganda yang sangat-sangat jahat. Oleh karena itu saudara, kita akan belajar. Mari kita lihat, ini adalah pendahuluan supaya saudara clear dulu. Kenapa saya harus sampaikan sedikit tentang sejarah gereja? Supaya saudara itu pemahamannya jangan kemudian mulai menstigma karena saudara terima informasi-informasi yang tanpa filter itu. Saya mau katakan bahwa saya pemahamannya mengacu kepada pemahaman bapak-bapak gereja. Kalau ada yang bilang, kan ada perbedaan antara pemahaman Bapak Gereja Barat dan Bapak Gereja Timur. Kita diskusikan itu di lain hari. Antara misalnya Gereja Koptik dan Gereja Barat. Nah, kita diskusikan itu lain hari. Antara pendukung Konsili Kalsedon dan non-Kalsedon. Kita bicarakan itu lain waktu. Yang akan saya sampaikan di sini, kenapa saya menyinggung pengajaran Bapak Gereja? Karena kita mau bicarakan tentang nature Kristus. Kita mau bicarakan tentang masalah kristologi yang menjadi pusat dari ajaran Kristen yang sudah dirumuskan berabad-abad yang lalu, sudah dirumuskan ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum saudara, sebelum ada gereja saudara. Bahkan sebelum ada denominasi gereja kita. Bahkan sebelum ada yang dikatakan gereja Protestan, gereja Pantekosta, gereja karismatik, belum ada. Bahkan dalam pemikiran pun itu belum ada. Oleh karena itu, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Di dalam Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Saya ingin garis bawahi dulu. Jadi Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi ini memulai dengan sebuah pernyataan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi saudara, ini adalah surat jemaat. Jadi kalau kita bicara, saudara kalau kemudian belajar teologi, saudara kemudian atau belajar survei perjanjian baru, maka saudara akan kemudian diajarkan pertama kali. Jenis surat Filipi ini apa? Nah, jenis surat Filipi ini adalah surat jemaat. Bukan surat pribadi. Kalau Filemon itu surat pribadi. Surat Rasul Paulus kepada orang yang bernama Filemon. Nah, kalau Filipi ini adalah surat jemaat. Oleh karena itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi saudara, harus saudara pahami, saudara sebagai Kristen itu bukan hidup sendiri-sendiri. Orang Kristen itu harus ada di dalam sebuah komunitas jemaat. Harus bertumbuh di dalam komunitas gereja. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kita nggak perlu gereja hari-hari ini karena Tuhan bisa menyatakan pewahyuan secara pribadi, kita bisa berdoa secara pribadi langsung dengan Tuhan. Saya ingin katakan saudara, kalau saudara itu adalah jemaat, saudara orang yang percaya kepada Kristus, maka saudara harus ada dalam persekutuan jemaat. Suka atau tidak, senang atau tidak, kita harus ada di dalam persekutuan jemaat. Karena gereja itu bisa spiritnya, semangatnya itu ada kalau kita itu ada dalam persekutuan. Seperti bara api, kalau dia itu sendiri baranya mati. Pada akhirnya api itu akan padam, saudara. Tetapi kalau kita ada di dalam persekutuan, ada kemudian penyatuan ini, ada persatuan ini, ada kemudian interaksi.
maka kita akan tambah menyala. Oleh karena itu Rasul Paulus menasehatkan bahwa jemaat Kristen di dalam persekutuan bersama, dalam persekutuan jemaat, Rasul Paulus nasihati kita. Nasihatnya adalah supaya kita menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat juga di dalam Kristus. Nah, ini penting, saudara. Jadi sebagai jemaat gereja, sebagai persekutuan jemaat, tadi saya bilang orang Kristen gak boleh hidup individu-individu sendiri-sendiri. Orang Kristen harus bertumbuh dalam komunitas jemaat. Orang Kristen harus bertumbuh dalam komunitas gereja. Mengapa banyak pengajaran-pengajaran yang berseliweran, yang gak beres, berseliweran yang gak benar? Karena sendiri-sendiri. Oleh karena itu kita perlu bertumbuh bersama. Kita perlu bersama bertumbuh dalam komunitas persekutuan jemaat. Kekuatan gereja ada dalam persekutuan. Gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Kristus yang ajaib untuk melaksanakan tugas dari Kristus. Oleh karena itu ada orang-orang, ada perkumpulan, ada persekutuan jemaat, ada unity. Jadi kalau kita bicara tentang gereja, maka gereja itu berbeda dengan ormas. Tapi gereja tanpa unity, kita nggak jauh beda dengan LSM. Kita nggak jauh beda dengan ormas-ormas. Yang membedakan gereja dengan ormas, salah satunya adalah dalam gereja itu ada unity. Dalam gereja ada kesehatian. Oleh karena itu Paulus bilang, hendaklah kita itu menaruh pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan yang bagaimana, saudara? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi saudara, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, persekutuan jemaat, bahwa gereja, orang-orang percaya yang ada dalam satu persekutuan harus memiliki perasaan yang sama, memiliki pikiran yang sama, di mana pikiran dan perasaan kita itu juga ada dalam Kristus. Jadi saudara, unity yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah pikiran Kristus dan perasaan Kristus harus menjadi perasaan jemaat bersama-sama. Tolong bilang kiri kananmu, katakan pikiran Kristus dan perasaan Kristus harus ada dalam kita. Tolong bilang. Pikiran Kristus dan perasaan Kristus harus ada dalam kita. Amin, saudara. Ini dulu. Jadi kalau kita bicara, sebelum kita bicara nih tentang kristologi, mari kita bicara dulu tentang persekutuan jemaat itu. Karena membicarakan Kristus harus dibicarakan dalam persekutuan, dalam jemaat, di mana jemaat itu bersekutu dengan Kristus. Jadi kalau kita bicara Kristus di luar persekutuan jemaat, di luar persekutuan dengan Kristus, maka kita akan keluar dari apa yang Tuhan mau dalam diri kita, dalam pikiran kita untuk memahami Kristus. Saudara, boleh nggak kita kemudian mengkritisi pengajaran-pengajaran Kristen? Saya bilang harus.
Boleh nggak kita kemudian mengkritisi apa yang dilakukan oleh gereja? Saya bilang harus. Sekarang boleh nggak kita mengkritisi apa yang dilakukan oleh Kristus? Maka saya jawab, apa kita punya kemampuan? Oh, bukan itu masalahnya, Pak. Boleh nggak? Boleh. Tapi apakah kita punya kemampuan? Kemampuan apa? Kemampuan untuk memahami pikiran Kristus. Kemampuan untuk memahami konteks yang sedang dibicarakan Kristus. Pemikiran untuk memahami permasalahan yang sedang dibicarakan Kristus. Jangan saudara mengkritisi apa yang dilakukan oleh Kristus dengan konteks yang terjadi dalam hidupmu hari ini, terlepas dengan konteks yang sedang dibicarakan Kristus saat itu. Saudara akan salah. Saya kasih contoh. Kalau kemudian saya ini orang Manado, ya, saya ngomong misalnya tape singkong. Saudara akan pikir apa? Tape singkong. Tape singkong. Saudara yang mungkin ada di Sunda pikir itu tape singkong. Padahal yang saya maksud singkong saya. Saudara bayangkan kalau saya bicara dalam konteks orang Manado, pakai bahasa Manado, saudara terjemahkan dalam konteks berpikir orang Sunda dengan cara berpikir orang Sunda, nggak nyambung. Ketika saya bilang tape singkong, saudara nangkep, oh Pak Raymond lagi ngomong tape singkong. Enggak, saya nggak ngomong tape. Yang saya ngomong singkong, singkong saya, tape singkong, artinya singkong saya. Saudara terjemahkan dalam konteks berpikir orang Sunda. Oh, tape singkong. Ya udah, nanti ambil tape. Kalau perlu tambah tape apa namanya? Tape ketan. Enggak. Bukan itu, saudara. Karena itu perlu memahami konteks. Jadi, yang kedua, sebelum kita bicara tentang kristologi, maka kita harus memahami bahwa yang akan kita bicarakan tentang kristologi itu harus ada dalam konteks jemaat. Harus ada dalam konteks gereja. Kalau kita bicara tentang kristologi, tetapi keluar dari pemikiran Kristus, keluar dari perasaan Kristus, keluar dari pemahaman itu, maka saudara tidak akan mendapatkan maksud dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh gereja. Oleh karena itu mari kita masuk sekarang. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, saya sudah memberikan dua konteks terlebih dahulu. Yang pertama dalam persekutuan, jemaat harus bertumbuh dalam persekutuan. Kalau jemaat mau mempelajari kristologi, pelajari itu di dalam persekutuan jemaat. Silakan kita diskusi, tapi diskusi dalam persekutuan jemaat. Silakan kita berdebat, tapi berdebat dalam persekutuan jemaat. Kenapa nggak boleh keluar, Pak? Bukan nggak boleh keluar, saudara. Tapi kalau kita keluar, maka konteksnya nggak akan dapat. Yang kedua, pikiran dan perasaan harus hati dulu. Bukan kemudian debat-debatan.
Kalau debat-debatan terjadi debat kusir. Nggak akan dapat manfaat dari diskusi kita. Nggak akan dapat manfaat dari pembicaraan kita. Saudara, hari-hari ini kita hidup dalam dunia yang luar biasa, informasi begitu cepat. Kalau saudara nggak dapat manfaat dalam diskusi, buang-buang waktu. Saudara nggak dapat manfaat dalam kemudian pembicaraan, dalam perdebatan. Yang terjadi cuma debat kusir, percuma, berhenti. Kita mau jadi jemaat yang bertumbuh. Oleh karena itu diskusi kita harus punya kualitas, harus memberi manfaat kepada pertumbuhan iman kita, kepada pertumbuhan pemikiran kita, kepada pertumbuhan kerohanian kita. Harus ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaat buat apa? Kalau nggak ada pertumbuhan buat apa? Kalau pengetahuannya nggak nambah buat apa? Buang-buang waktu. Oleh karena itu Rasul Paulus bilang, hindari perdebatan-perdebatan yang seperti itu. Hindari aja saudara. Sudah. Oleh karena itu, kalau kita berdiskusi dalam konteks jemaat, ini kan untuk pertumbuhan. Silakan berdebat, silakan. Tapi harus ada dalam persekutuan jemaat. Karena kalau ada dalam persekutuan jemaat, maka kita harus sehati, sepemikiran. Bukan mencari siapa lebih benar, siapa yang salah. Bukan. Tapi untuk apa? Untuk pertumbuhan jemaat. Ini konteks yang saya letakkan terkait dengan apa yang akan disampaikan. Kita mulai saudara. Yang walaupun dalam rupa Elohim, saudara perhatikan. Yang walaupun dalam rupa Elohim, saudara dalam King James itu diterjemahkan being in the form of God. Jadi kalau kita bicara tentang dalam rupa, kita sedang bicara tentang sebuah keadaan. Keadaan apa? Dikatakan being. Saudara perhatikan. Dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata huparko. Kata huparko ini adalah eksistensi. Jadi kalau kita bicara tentang yang walaupun kita bicara tentang beingnya Kristus. Eksistensi Kristus. Firman Tuhan bilang eksistensi Kristus itu adalah form of God. Eksistensi Kristus itu adalah rupa Elohim itu sendiri. Oleh karena itu Rasul Yohanes mengatakan, Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes bahwa Filipus, sudah sekian lama kamu bersama aku, tapi kamu masih berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami. Kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat apa? Bapa. Jadi ini eksistensi Yesus. Pak, tolong jangan menggunakan bahasa yang tinggi, Pak. Yang bisa kami mengerti itu apa? Begini saudara, kalau kemudian saya mencari bahasa-bahasa, saya takut justru kemudian itu menjadi bias. Kata Indonesia untuk eksistensi mungkin saya gunakan kata keberadaan. Nah, keberadaan ini saudara juga akan sulit memahaminya. Jadi eksistensi keberadaan Kristus itu firman Tuhan bilang adalah form of God itu. Dia adalah rupa dari Elohim itu. Dia adalah rupa dari Bapa itu. Jadi kalau kita bicara tentang
nature Kristus, maka kita sedang berbicara tentang nature Elohim. Kita sedang bicara tentang eksistensi Elohim itu sendiri. Oleh karena itu, pada ayat yang ke-6 ini dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik. Jadi saudara, nature Kristus itu dia adalah segambar atau dikatakan rupa. Dia adalah rupa Elohim, form of God. Jadi eksistensi atau nature Kristus itu adalah sederajat, setara dengan Bapa. Oleh karena itu saudara, kesetaraannya itu seperti apa? Dalam konsili Nikea, saudara, saya tadi sudah katakan, salah satu uskup yaitu Arius. Arius kemudian mengajarkan sebuah pengajaran bahwa Yesus itu derajatnya lebih rendah dari Bapa. Arius kemudian mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Kemudian pernyataan dari uskup Arius ini dibantah oleh seorang presbiter, oleh seorang bisa dikatakan oleh seorang presbiter, oleh seorang pemimpin jemaat dari Alexandria, yaitu Athanasius. Athanasius kemudian datang dan mempertanyakan apa yang disampaikan oleh Arius. Kalau sang firman itu diciptakan, dengan apa Elohim menciptakan firman? Padahal segala sesuatu diciptakan oleh firman dan untuk firman. Kalau firman itu diciptakan, kalau Yesus itu dalam keberadaannya sebagai firman diciptakan, berarti dia pernah tidak memiliki firman. Kalau dia pernah tidak memiliki firman, berarti ada waktu, ada masa di mana Elohim itu tidak punya logos atau pikiran. Jadi saudara, hati-hati ketika kita bicara tentang firman atau Yesus derajatnya lebih rendah dari Bapa, karena saudara baca ayat sepotong bahwa Bapa lebih besar dari aku, itu yang Yesus katakan sebentar. Karena kita akan masuk dalam nature yang kedua. Oleh karena itu kita tuntaskan dulu bahwa ketika dikatakan Yesus itu dalam rupa Elohim. Dalam rupa Elohim, Yesus itu setara, sederajat dengan Bapa. Dalam rupa Elohim, Yesus itu setara, sederajat dengan Bapa. Bilang amin. Nah, rupa Elohim yang dimaksud ini keberadaan Yesus sebagai apa? Keberadaan Yesus sebagai sang firman, sebagai logos. Sebagai logos, Yesus itu sehakikat, Yesus itu sederajat, Yesus itu setara dengan Bapa. Karena itu dikatakan bahwa dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu berarti setara, saudara.
Jadi sebagai firman, Yesus itu setara, sederajat, eksistensinya satu. Oleh karena itu, gereja merumuskan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu ausia. Eksistensinya satu. Keberadaannya itu satu. Jadi ausianya Kristus, eksistensi Kristus itu setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus. Sederajat. Karena sebagai logos, sebagai pikiran Kristus, dia sehakikat dengan Bapa. Sederajat dengan Bapa, setara dengan Bapa. Tidak dapat dipisahkan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Antara Bapa, Firman, Logos, dan Roh Kudus. Gak bisa. Tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus bisa dibedakan. Bisa. Hipostasisnya itu beda. Pribadi. Masing-masing itu memiliki pribadi. Masing-masing itu hipostasis. Keberadaan Yesus sebagai Sang Firman, ya dia Firman. Bukan Roh. Bukan Roh Kudus. Firman ya Firman. Jadi bukan Firman adalah Yesus, Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Bukan. Bukan saudara. Sehakikat ya ausianya satu. Tapi hipostasisnya itu bisa kita bedakan. Firman, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Raymond, ini Raymond. Raymoni. Tapi pikiran Raymond bukan rohnya Raymond. Pikiran Raymond bisa dibedakan dengan rohnya Raymond. Jelas saudara. Jadi, kalau kita bicara tentang nature Yesus, mari kita lihat dulu keberadaan Yesus, eksistensi Yesus dalam rupa Elohim itu sebagai Sang Firman. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan bilang kesetaraan itu adalah milik. Itu melekat dalam diri Kristus, itu nggak bisa saudara itu dipisahkan, nggak bisa. Tapi Yesus itu mengosongkan diri. Kepemilikannya yang sehakikat dengan Bapa. Kepemilikan terkait dengan keilahiannya itu. Eksistensi ilahinya itu. Dia nggak pertahankan. Dia kosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Jadi eksistensi Yesus itu sebagai Sang Firman sehakikat dengan Bapa. Itu adalah kepemilikan, itu adalah identitasnya dia, itu adalah nature-nya dia. Tapi nature dia sebagai pribadi ilahi itu, nature dia yang sehakikat dengan Bapa itu, nature dia yang sederajat dengan Bapa itu, gak dia pertahankan. Tapi dia tanggalkan. Dia tidak gunakan semua atribut-atribut ilahi, dia tanggalkan. Itulah yang disebut dengan kenosis. Yesus menanggalkan diri. Semua atribut-atribut ilahinya, semua kekuasaannya, semuanya dia tanggalkan. Supaya apa? Dia bisa mengambil rupa manusia. Jadi saudara, Yesus bukan manusia jadi-jadian. Bukan Yesus itu bukan setengah Elohim. Bukan setengah manusia. Yesus bukan setengah-setengah.
Yesus itu adalah Elohim yang sejati itu, saudara. Tapi atribut-atribut ilahinya itu, nature ilahinya itu, yang adalah milik yang melekat di dalam dirinya, kepemilikan dia terhadap identitas ilahinya itu, dia nggak pertahankan. Dia kosongkan. Bahasa Rasul Paulus dikatakan, melainkan telah mengosongkan diri, kenosis. Dia mengosongkan diri, melepaskan semua atribut-atribut ilahinya. Dia lepaskan identitas ilahinya. Dia lepaskan supaya dia bisa mengambil rupa manusia. Jadi saudara, inilah nature manusianya. Tapi bukan manusia sembarang manusia. Bukan manusia yang lahir dari hubungan suami istri. Bukan manusia yang lahir karena benih laki-laki. Tapi manusia yang lahir karena Roh Kudus. Itulah sebabnya kita penting memahami bahwa kemanusiaan Kristus itu adalah kemanusiaan sejati manusia. Manusia yang belum tersentuh dosa, manusia yang tidak tanpa dosa, manusia yang lahir bukan karena buah dosa. Saudara, mohon maaf kalau di sini ada jemaat yang belum dewasa. Seorang anak bisa hadir, seorang anak bisa lahir karena ada hubungan suami istri. Betul saudara? Kalau nggak ada hubungan suami istri, ya nggak akan bisa punya anak. Betul nggak? Anak itu bisa ada karena ada hubungan apa? Suami istri. Saudara, ketika hubungan suami istri itu terjadi, itu kan ada keinginan. Di situ kan ada nafsu. Nggak mungkin. Ya, mohon maaf saya kalau saya jelaskan lebih detail, anak-anak mungkin akan, ini Pak Pendeta lagi ngomong apa? Pastor lagi ngomong apa? Nanti salah lagi. Saya ingin menjelaskan ini saudara. Tapi ini penting untuk dijelaskan. Bahwa semua manusia yang lahir dari manusia itu terjadi karena ada proses hubungan suami istri. Sedangkan proses hubungan suami istri itu ada keinginan-keinginan dosa. Ada nafsu di situ. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus itu manusia yang bukan lahir dari hubungan antara Yusuf dan Maria. Bukan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Yesus lahir karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah Yesus itu bisa ada. Oleh karena itu saudara, perlu kita memahami bahwa Yesus sebagai manusia, betul dia manusia sejati. Tapi bukan manusia yang lahir dari buah dosa. Dia adalah manusia sejati yang justru menebus manusia berdosa. Ketika Adam diciptakan pertama kali, Adam tidak mengenal dosa. Adam adalah buah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan Adam sebagai karya yang luar biasa. Dan frame-nya, saya sudah bilang berkali-kali, adalah Yesus. Tujuan Tuhan menciptakan Adam supaya Adam menjadi makhluk yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan rupa Adam itu adalah Kristus. Jadi kalau kita berbicara tentang rupa manusia, manusia yang sejati, itu adalah Kristus.
Karena dia adalah frame ketika manusia itu diciptakan. Oleh karena itu saudara, karena manusia ini ingin ditebus oleh Kristus, ingin diciptakan ulang oleh Kristus, menjadi ciptaan yang baru, lahir kembali, lahir baru, maka itu harus diciptakan. Diciptakan oleh si pencipta itu sendiri, yaitu Kristus. Oleh karena itu Yesus harus mengambil rupa manusia, supaya dalam keadaannya sebagai manusia, dia bisa menebus manusia. Ketika dia mengambil rupa manusia, firman Tuhan mengatakan dia telah mengambil bagian dalam kefanaan kita supaya kita terhisap di dalam kekekalannya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menjadi makhluk kekal, dipulihkan menjadi makhluk yang kekal, kalau Kristus tidak mengambil bagian dalam kemanusiaan kita. Oleh karena itu Yohanes 1 ayat 14 saudara, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah mengambil rupa manusia. Sebelumnya tadi kita sudah bicara dalam rupa Elohim, sebagai sang firman, sebagai sang logos, sehakikat, sederajat dengan Bapa, tidak terpisah, dia sederajat dengan Bapa dalam keberadaannya dia sebelum mengambil rupa manusia. Ketika dia mengambil rupa manusia, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara, ketika dia mengambil rupa manusia, dia tinggal menjadi serupa dengan kita, tinggal di dalam kita. Supaya apa? Supaya rupa kita yang gagal, rupa Adam yang telah jatuh dalam dosa, dipulihkan oleh rupa Kristus yang adalah rupa Elohim itu. Oleh karena itu dalam kematian Kristus, kalau kita baca kitab Galatia, dikatakan bahwa Yesus itu sudah masuk ke dalam jurang maut, menyerbu kerajaan maut, kemudian memindahkan saudara dan saya melalui dirinya. Jadi kenapa Yesus kemudian harus menjadi manusia? Supaya dalam keberadaan dia sebagai manusia, dia bisa serbu kerajaan maut. Karena manusia yang dikenakan oleh Yesus, yang diambil dari daging Maria, itu kemudian ditebus oleh Yesus. Dalam kitab Ibrani dikatakan dia menjadi imam besar yang mempersembahkan korban, yaitu dirinya sendiri. Jadi dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai domba, persembahan untuk penebusan dosa, dia bawa. Karena itu Yesus katakan dalam Injil Yohanes bahwa bukan kuasa si jahat yang kemudian mengambil nyawaku. Yesus katakan, aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Jadi jangan salah pikir, jangan salah paham ketika kita bicara tentang kemanusiaan Kristus. Lalu ada yang bertanya, Pak, jadi gimana kita harus memahami kemanusiaan Kristus? Pelan-pelan saudara. Karena saya sudah dikasih kode, waktunya sudah habis. Nanti kita lanjutkan, tapi saya ingin tuntaskan dulu ini sebentar. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang kemanusiaan Kristus, ini dulu yang harus kita pahami. Kenapa sih Yesus harus jadi manusia? Jadi ketika Yesus mengambil rupa manusia, semua atribut ilahinya, semua eksistensi ilahinya,
Dia nggak kenakan, dia tanggalkan. Dalam keadaan dia sebagai manusia, dia betul-betul manusia seperti saudara dan saya. Ketika dia berdoa kepada Bapa. Loh, orang bertanya, loh itu kan buktinya? Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kalau dia Tuhan, kenapa berdoa kepada Tuhan? Saudara, semua atribut ilahinya, semua kesetaraannya dengan Bapa, semua identitas dia sebagai makhluk ilahi, pribadi ilahi itu, dia telah tanggalkan. Dia nggak gunakan. Karena dia jadi manusia. Betul-betul manusia sejati. Memberikan contoh kepada saudara dan saya. Bahwa sebagai manusia, kita punya otoritas. Sebagai manusia, kita bisa meminta kepada Bapa. Sebagai manusia, kita bisa lakukan semua yang pernah dilakukan oleh Kristus. Dalam keberadaan dia sebagai manusia, dia menjadi contohnya kita. Dia menjadi teladan kita. Semua yang pernah dikerjakan oleh Kristus. Semua yang terjadi dalam hidup Kristus. Itu saudara dan saya bisa kerjakan. Jangan saudara kemudian berkata, dia kan Tuhan, Pak. No. Karena ketika dia mengambil rupa manusia, dia betul-betul manusia yang memberi contoh kepada saudara-saudaranya, yaitu saudara dan saya. Kepada jemaatnya, yaitu saudara dan saya. Oleh karena itu, apa yang Yesus lakukan, bisa kita lakukan. Dengan apa? Dengan kekuatan dari Tuhan. Lihat apa yang Yesus lakukan. Dia selalu bersandar kepada Bapaknya. Kenapa saudara? Karena kalau kita tidak bersandar, tidak terkoneksi dengan Kristus, maka kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bukankah Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu penting saudara, waktu saya sangat terbatas sekali. Saya harap apa yang saya sampaikan hari ini cukup bisa dimengerti oleh saudara. Kalau ada pertanyaan, atau ada apa yang saya sampaikan membuat saudara belum mengerti atau menjadi pertanyaan baru, silakan saudara bisa komen ya di kolom komentar. Dan nanti saya akan menjawab apakah itu dalam khotbah selanjutnya atau saya akan menjawab dalam sesi atau konten yang berbeda. Karena keterbatasan waktu, sampai jumpa pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Bapa yang Maha Baik. Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu. Kuasailah pikiran kami. Kuasailah perasaan kami. Biarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, pikiran Kristus dan perasaan Kristus, itu menjadi pikiran kami dan perasaan kami. Tolong jemaat-Mu ya Tuhan. Tolong jemaat-Mu. Kasihani kami dalam keterbatasan pemahaman kami. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, menerangi kami, menaungi kami, dan memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, pada kesempatan minggu-minggu yang akan datang, kita akan membicarakan bagaimana mengenai nature Kristus ini lebih dalam lagi. Kita akan bicara tentang Yesus sebagai anak manusia dan Yesus sebagai anak Elohim. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sobat Home Ministry, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus.
Dan mari kita dengarkan ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara, kalau saudara percaya, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita mengaku bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kalau saya makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, maka saya memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan darah Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh kebangkitan Yesus Kristus dan akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Oleh karena itu, demi nama Tuhan Yesus, saya terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat terlebih dahulu tubuh Yesus dan kita katakan bersama-sama, "Inilah tubuh Tuhan Yesus." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus dan kita katakan, "Inilah darah Tuhan Yesus." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harga yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
Jemaat Tuhan milik Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita dan pulang ke rumah kita masing-masing, arahkanlah hati dan pikiranmu, angkatlah kedua belah tanganmu, aminkan semua berkat yang diucapkan kepadamu, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tempat tinggalmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, penghasilan, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu, dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, diberkati oleh Tuhan Yesus, dan menerima berkat Tuhan ini, mari berkata bersama saya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.